Oke cuy, hari ini kita bahas perjalanan Cry ke tempat dari teman-temannya. Buat yang tanya, cerita ini diambil dari Side Stories volume ke-8. So, kalau kalian mau baca ulang, maka bisa baca SS volume ke-8 itu. Barulah pada video berikutnya, perekrutan party Starlight ke dalam klan First Step. Supaya nggak bingung, maka kami jelasin dulu tahun kejadiannya. Cerita ini masih lanjutan cerita kemarin, yang artinya alurnya masih mundur. Supaya lebih gampang, patokannya pakai level dari Citri saja. Video ini terjadi saat mereka masih level 5. Jadi Citri masih sekolah di sekolah alkemi kerajaan Zebrudia. Level Citri baru diturunkan pada saat dia sudah menjadi hunter level 6. Atau lebih tepatnya, di ending cerita ini akan terjadi time skip selama 6 bulan lagi. Pokoknya gitu cuy, kalau ngapalin tahun susah. Jadi kita pakai patokan dengan level saja. Setahun penuh sudah berlalu sejak aku menuliskan buku sihir kedua untuk Lucia. Kami berdua naik level dengan cepat. Hingga kini sama-sama mencapai hunter level 5. Namun ada sesuatu yang selalu mengganjal di pikiranku. Seorang treasure hunter tidak bisa selamanya mengandalkan belajar otodidak. Untuk menembus treasure vault, menantang reruntuhan kuno, atau menjelajahi labirin yang bahkan menolak hukum dunia, pengetahuan saja tidak cukup. Mentor adalah kunci. Mereka yang sudah menempuh jalan berbahaya lebih dulu meninggalkan warisan teknik dan pengalaman. Dan dari situlah jalur berkembang yang lebih cepat bisa ditempuh. Aku sendiri tidak punya itu. Aku adalah satu-satunya dari Grieving Souls yang tidak pernah mendapatkan bimbingan resmi. Bukan karena aku menolak, melainkan karena aku ditolak. Orang-orang menganggap aku tidak berbakat. Aku diusir, dicap tidak akan pernah bisa berkembang. Namun justru karena itulah aku penasaran. Teman-temanku yang lain sudah memiliki guru. Seperti apa mereka berlatih? Seperti apa orang-orang yang mereka panggil mentor itu? Apakah benar dengan bimbingan yang tepat seseorang bisa berubah? Pagi itu, Luke mengajakku ikut ke tempat latihannya. Ia baru saja diterima sebagai murid Sword Saint Thorn Lowell. Baginya, itu sebuah kebanggaan sekaligus jalan menuju impian besarnya. Ia berkata dengan yakin bahwa suatu hari ia akan melampaui gurunya sendiri. Melihat semangatnya, aku memutuskan untuk ikut serta. Kami tiba di dojo yang namanya sudah terkenal jauh sebelum aku datang ke ibu kota. Bangunannya megah, jauh lebih besar dari tempat latihan manapun yang pernah kulihat. Suasana di sana penuh disiplin. Puluhan murid berlatih dengan ritme teratur, suara pedang beradu menggema di udara, dan aura kompetisi terasa di setiap sudut. Luke berjalan dengan mata berbinar, penuh semangat seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru. Sementara aku hanya mengamati, mencoba memahami atmosfer yang asing tapi penuh wibawa itu. Tak lama kemudian, Sword Saint sendiri muncul. Seorang pria tua, wajahnya dipenuhi kerutan, rambutnya memutih, namun auranya begitu tenang dan kokoh. Tatapannya tajam, seolah mampu menembus isi hati siapapun yang berdiri di hadapannya. Saat itu aku tahu, inilah sosok yang menjadi puncak dunia pedang. Luke menyapanya dengan penuh semangat, memperkenalkan diriku. Bahkan memintanya untuk memberiku satu jurus sekadar kenang-kenangan. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Aku memang datang bukan untuk dilatih, hanya ingin melihat. Untunglah Sword Saint tidak memperpanjang masalah. Latihan Luke pun dimulai. Sejak pemanasan, aku sudah tahu tempat itu tidak cocok untukku. 1000 putaran lari dijadikan pembuka. Lalu disusul latihan menebas kayu raksasa, memanjat dinding dojo, hingga berlari di atap bambu yang licin. Semua terasa lebih mirip ujian hidup dan mati ketimbang pelatihan dasar. Luke melakukannya dengan gila-gilaan. Berkali-kali tubuhnya terhantam, pedangnya terlepas, namun ia tetap maju. Bahkan menyerang dengan tangan kosong saat senjatanya terpental. Para murid lain jelas terkejut melihatnya. Sebagian menertawakan kebodohannya. Sebagian lagi heran melihat semangatnya yang tak pernah padam. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Luke benar-benar gila. Tapi justru kegilaan itulah yang membuatnya cocok berada di sana. Saat itu Sword Saint sempat menoleh kepadaku. Sorot matanya dingin, namun ada sedikit ketertarikan. Ia berkata bahwa ia sudah sering mendengar tentang diriku dari Luke. Aku tak tahu apa yang Luke ceritakan,
dan aku pun tak terlalu ingin tahu. Yang jelas, aku sadar tempat itu bukan jalanku. Aku hanya bisa meminta dalam hati agar Sword Saint membimbing Luke dengan baik. Dan dari tatapannya, aku tahu satu hal. Luke akan ditempa sampai benar-benar menjadi baja. Aku di sisi lain hanya seorang pengamat. Tempat itu bukan untukku, tapi untuk Luke. Ya, dia memang cocok di sana. Meskipun aku sudah punya keinginan untuk pensiun dari dunia hunter, rasa kagumku terhadap hunter sejati, meskipun ada yang sebenarnya bukan hunter, belum sepenuhnya hilang. Hanya dengan melihat para top hunter saja, aku bisa merasa bersemangat lagi. Untungnya, teman-teman masa kecilku baik sekali pada diriku yang tidak punya bakat ini. Kalau aku bilang ingin ikut, biasanya mereka tidak keberatan mengajakku. Begitulah caranya aku bisa sampai berdiri di depan Akademi Alkemis Primus, Akademi Alkimia paling bergengsi di ibu kota, hanya karena mengikuti Sitri. Sebenarnya aku hanya berniat menonton dari luar. Namun sebelum sempat mundur, Sitri malah mendorongku maju ke hadapan seorang pewawancara akademi. Dengan mata berbinar, ia mempromosikan aku habis-habisan. Katanya aku adalah jenius dalam membuat bahan peledak. Pewawancara yang awalnya serius kini malah tampak kaku. Aku sendiri langsung merasa seluruh arah pembicaraan salah besar. Aku tidak punya bakat di bidang alkimia. Lagi pula, soal jenius membuat bahan peledak, itu murni salah paham. Aku tidak pernah berniat menciptakan bahan peledak. Yang terjadi hanya, entah kenapa, bahan-bahan biasa sering meledak di tanganku. Kalau itu terjadi dengan katalis mahal milik akademi, mungkin aku akan menciptakan ledakan yang dikenang sepanjang sejarah. Sitri tampak semakin bersemangat, bahkan berkata betapa serunya nanti kalau kami bisa eksperimen bersama. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Aku tahu diriku tidak akan sanggup. Dulu saja saat Sitri sibuk belajar di perpustakaan kota, aku tidak pernah bisa mengimbanginya. Ia rajin, teliti, punya insting tajam, sedangkan aku mengantuk setiap kali pelajaran teori dimulai. Menurutku, dunia alkimia ini juga soal bakat. Walau tidak sekompetitif jalan pedang atau sihir, tetap saja hanya mereka yang punya talenta yang bisa bertahan. Jadi, aku mencoba menolak dengan halus. Kataku, lebih baik aku fokus pada hal lain saja, toh alkimia sudah ada Sitri yang jauh lebih berbakat. Namun, pewawancara justru makin serius. Ia menatapku tajam, lalu berkata bahwa bila Sitri menilaiku sehebat itu, mereka mau memberiku kesempatan. Bukan tes tertulis, melainkan ujian praktik, membuat potion tertentu dari bahan yang sudah disediakan. Kalau berhasil, aku boleh masuk. Aku bisa langsung menebak maksud di balik itu. Akademi ini sangat ingin merekrut Sitri, jadi bahkan bayangannya pun diberi peluang. Bagiku, tawaran itu tidak buruk. Kalau gagal, toh tidak ada konsekuensinya. Jadi, kenapa tidak dicoba saja? Aku mengangguk pelan, mencoba tersenyum seolah bijak. Sitri, di sisiku, malah melompat kegirangan. Aku hanya bisa menahan napas panjang. Aku datang untuk menemani. Tapi entah bagaimana, sekarang malah dijadikan kandidat murid akademi paling bergengsi. Padahal udah jelas, aku sama sekali tidak tertarik. Setelah urusan bersama Sitri selesai, dan setelah ruangan eksperimen akademi hampir jadi kenangan sejarah karena kebetulan kecil di tanganku, giliran Lucia yang aku temani. Aku masih agak trauma, tapi sebagai kakaknya, mau tidak mau aku harus tampak serius. Aku berjalan berdua dengan Lucia menuju tempat dia belajar selama 1 tahun terakhir. Akademi Sihir Zebrudia atau Zepma. Nama akademi ini saja sudah cukup untuk bikin bulu kuduku merinding. Semua orang tahu, ini akademi paling top di Kekaisaran Zebrudia untuk belajar sihir. Banyak magus besar yang dulunya hunter masuk lewat jalur ini. Lucia bisa keterima sebagai murid pindahan. Itu bukti nyata betapa masa depannya sebagai magus sudah diakui. Kedepan, dia pasti bakal sibuk gila-gilaan, tapi aku cuma bisa mendukung semampuku. Walau aku nggak pernah jadi hunter hebat, setidaknya aku bisa jadi wali yang setia menemaninya di awal. Aku masih kepikiran kejadian di Akademi Sitri. Saat itu pewawancara dan Sitri sampai pucat pasi melihat eksperimenku yang nyaris meledakkan ruangan. Untung saja itu, ruangan khusus anti ledakan. Kalau tidak,
Mungkin namaku sudah tercatat di buku sejarah sebagai orang yang berhasil menghancurkan fasilitas alkimia paling bergengsi dalam sehari. Lucia, yang belakangan makin dewasa, cuma angkat bahu sambil melirikku. Di tempatku nanti, jangan bikin masalah ya kak. Aku jamin, kali ini aku hanya datang untuk mengucapkan terima kasih. Lagian aku sudah menyiapkan oleh-oleh kecil. Akademi Sihir Zebrudia ternyata luasnya setara dengan Akademi Alkemis Primus. Bangunannya megah, penuh menara sihir, dan dikelilingi siswa-siswa berbakat yang kebanyakan lebih tua dari Lucia. Melihat mereka, aku agak khawatir. Tapi adikku memang berbeda. Dari dulu, dia dipuji sebagai jenius, dan hari ini aku melihatnya melangkah dengan percaya diri. Saat kami masuk halaman, aku memperhatikan seorang siswi yang kelihatan lebih muda dari Lucia. Rambutnya panjang berwarna perak, matanya keemasan, wajahnya sehalus boneka. Dia tampak dingin, tapi mungkin bisa jadi teman bagi Lucia. Aku mendekatinya dengan penuh percaya diri. "Halo siswi di sana, aku mau tanya arah." Dia tampak kaget dan akhirnya menoleh. Aku menjelaskan kalau aku hanya wali yang mengantar adikku dan ingin melihat-lihat sekolah, di mana selama 1 tahun ini adiknya sudah belajar. Untuk mencairkan suasana, aku langsung sodorin sebatang coklat. Karena menurutku, gak akan ada satupun orang yang mampu menolak coklat. Lucia di sampingku tampak tegang, wajahnya memucat. Aneh, biasanya dia tidak segugup itu. Aku buru-buru menjelaskan bahwa adikku ini pemalu, dan aku akan senang kalau siswi itu bisa jadi temannya. Wajah anak itu berubah aneh. Dia sempat membuka tutup tangannya seolah menahan diri. Lalu dengan penuh emosi, dia pun langsung menjetikan jarinya. Lingkaran sihir rumit langsung muncul di bawah kaki kami. Sebelum aku sempat protes, tubuhku sudah ditelan cahaya dan detik berikutnya aku berdiri di dalam gedung penelitian Profesor Sage. Aku terdiam. Jadi beginilah rasanya teleportasi mendadak. Aku masih sibuk menepuk-nepuk baju dan mencoba memastikan tubuhku masih utuh. Sementara itu, anak kecil berambut perak itu berdiri dengan wajah tenang, seolah teleportasi barusan cuman hal sepele. Dan di titik itulah aku benar-benar tidak sadar bahwa orang yang baru saja kupanggil siswi kecil dan kusodori coklat dengan santai sebenarnya adalah Profesor Sage Agung, penyihir nomor 1 di seluruh Kekaisaran Zebrudia. Orang nomor 1 di akademi ini, sosok yang ditakuti, dihormati, dan dipuja oleh semua magus. Tidak heran, sejak tadi Lucia terlihat sangat pucat. Kalau aja dia udah bilang dari awal, maka aku nggak akan memperlakukan profesor ini sebagai anak kecil. Tapi ya udahlah, semua udah terlanjur. Sebagai gantinya, aku akan kasih oleh-oleh baru buat dia, yaitu sebuah buku atau grimoire karanganku yang berisikan semua teknik sihir yang telah dipelajari oleh Lucia. Jika Lucia bisa menguasainya, maka Profesor Sage Agung ini pasti juga bisa. Anggap saja sogokan kecil karena sudah mau mengajari adikku. Toh, aku masih bisa ngarang buku sihir lain lagi jika nanti aku lagi nganggur. Selanjutnya, Ansem Smart. Gereja Cahaya adalah pusat dari segala hal yang berhubungan dengan seni penyembuhan. Setiap kota besar pasti memilikinya. Tapi yang ada di ibu kota ini jauh lebih megah dari apapun yang pernah kulihat. Bangunannya menjulang dengan dinding batu berukiran cahaya. Suasananya tenang sekaligus berwibawa. Sejak awal aku sudah tahu kalau Luke cocoknya di dojo, Citri di laboratorium, dan Lucia di akademi sihir, maka Ansem jelas disinilah tempatnya. Dalam party kami, dialah satu-satunya yang bisa menggunakan sihir penyembuhan. Itu membuatnya menjadi nyawa Grieving Souls. Aku sering mendengar kalau Paladin adalah profesi idaman dalam dunia Hunter. Mereka mengenakan armor berat, melindungi rekan-rekan mereka, dan pada saat yang sama memulihkan luka dengan kekuatan spirit cahaya. Gambaran itu persis dengan Ansem. Pendiam, jujur, berdedikasi, dan kalau urusan adiknya bahkan kelewat lembut. Sejak dulu aku tahu kalau dia pernah menerima surat rekomendasi untuk berlatih di gereja kekaisaran. Waktu itu dia bahkan sudah sempat pamit, tapi akhirnya menunda karena perbatasan diserang monster dan dia memilih tetap tinggal.
Baru sekarang, kesempatan itu benar-benar datang. Melihatnya berjalan di lorong gereja, aku bisa membayangkan betapa banyak yang sudah ia pertaruhkan untuk sampai ke titik ini. Aku masih terbawa pikiran soal kejadian sebelumnya, ketika aku tanpa sadar memperlakukan seorang siswi mungil seolah-olah anak kecil biasa. Baru setelah diteleport, aku sadar kalau gadis itu sebenarnya Profesor Sage, penyihir nomor 1 di negara ini, orang nomor 1 di Akademi Zebrudia. Di dalam gereja, aku memperhatikan bagaimana Ansem menatap altar dan ornamen-ornamen yang memantulkan cahaya. Pandangannya penuh rasa hormat. Aku tahu di balik sikap pendiamnya, dia menyimpan rasa kagum mendalam terhadap gurunya, seorang paladin besar yang pernah berjaya, ahli dalam sihir penyembuhan dan pertahanan. Ansem yang dulu hanya anak kecil kurus di desa sekarang sudah tumbuh tinggi dan tegap, cocok untuk armor berat yang selama ini menjadi ciri khas paladin. Aku yakin dengan bimbingan mentor sehebat itu, dia akan menjadi paladin terbaik. Aku sendiri sempat terpikir kalau posisi pemimpin parti lebih pantas diserahkan padanya. Meski dia selalu menolak dengan tenang, aku tidak bisa menyingkirkan kesan bahwa dia memang punya aura seorang pemimpin. Bahkan kali ini, ia benar-benar menunjukkan keseriusan dengan memikirkan arah pelatihan yang sebaiknya dijalani. Ketika ia meminta masukan, aku sadar beban yang ia pikul tidak kecil. Bagiku, jawaban paling tepat hanyalah mendorongnya agar fokus menempuh jalan paladin sampai titik tertinggi. Aku yakin dia bisa. Ansem bukan sekadar anggota yang mengisi peran vital. Dia adalah tembok yang selalu berdiri paling depan. Kami yang lain boleh saja bergerak cepat atau membuat kehebohan dengan kemampuan masing-masing, tetapi Ansem adalah orang yang memastikan kami semua bisa pulang dengan selamat. Melihat punggungnya yang semakin tegap saat melangkah ke dalam gereja, aku merasakan keyakinan yang sama sekali baru. Jika ada yang paling pantas disebut sebagai paladin sejati di masa depan, maka itu adalah Ansem Smart. Selanjutnya yang kelima adalah Liz Smart. Setelah gereja cahaya terasa hening dan khidmat bersama Ansem, suasana langsung berubah total saat aku berjalan bersama Liz. Gadis itu seperti biasa penuh semangat, energinya seolah tidak pernah habis, bahkan membuat langkahku terasa lebih ringan. Aku sempat kepikiran kalau kunjungan ini akan menjadi yang terakhir dari rangkaian pertemuan dengan mentor mereka. Rasanya agak aneh, seperti orang tua yang anak-anaknya sudah siap meninggalkan rumah untuk mengejar jalan masing-masing. Sedih, tentu saja, tapi juga ada rasa lega yang tak bisa kuingkari. Liz sendiri tampak sangat antusias. Ia bercerita tentang mentornya sekarang, dengan keyakinan bahwa sosok itu benar-benar aman dibandingkan pengalaman pahit di masa lalu. Aku masih ingat jelas bagaimana dulu, ketika mendapat pelatihan dari master pertamanya di desa, Liz hampir kehilangan tubuhnya karena latihan gila yang melampaui batas manusia. Saat itu aku baru sadar betapa keras kepala sekaligus pekerja kerasnya dia, karena ia tak pernah mengeluh meski sudah diambang tumbang. Pada akhirnya, dia justru berhasil mengalahkan gurunya sendiri dalam duel latihan, membuat orang itu dipaksa pensiun selamanya. Sejak saat itu, aku tak pernah berhenti khawatir. Walaupun sekarang Liz sudah berkembang jadi thief yang menakutkan, dihormati bahkan ditakuti oleh para hunter muda lain, tetap saja dalam pikiranku dia masih gadis ceria yang mudah membuatku was-was. Liz menjelaskan bahwa mentornya kali ini menguasai teknik langka bernama Stifled Shadow, sebuah keterampilan yang hanya diwariskan turun-temurun. Mendengarnya, aku bisa melihat betapa berbinar matanya. Ia sudah membayangkan betapa kuat dirinya nanti setelah menguasainya. Namun, di balik cerita penuh kebanggaan itu, ia dengan enteng menyebutkan satu konsekuensi menakutkan. Jika gagal, jantung bisa meledak. Aku nyaris tersedak mendengar itu meski hanya dalam batinku. Bagaimana mungkin latihan semacam itu dianggap normal? Aku sempat membayangkan murid-murid sebelumnya mungkin berguguran, satu demi satu, sampai tersisa satu orang saja yang berhasil. Namun Liz tidak gentar sedikit pun. Ia hanya yakin, dengan tubuh yang cukup terlatih, ia pasti bisa menahan risikonya. Aku tahu benar, ketika Liz sudah tersenyum lebar sambil menyatakan tekadnya, tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Dalam hatiku, aku mencoba meyakinkan diri, kalau memang jalan ini yang ia pilih,
maka tugasku adalah mencari cara untuk mendukungnya. Aku bertekad, begitu sampai di tempat mentornya, aku akan meminta agar Liz ditempa sekeras mungkin, meski itu berarti ia harus setengah mati. Lebih baik begitu daripada benar-benar kehilangan nyawanya. Bahkan aku sudah mulai menyusun rencana, mempercepat eksplorasi menuju Treasure Vault untuk mencari mana material yang bisa memperkuat tubuh Liz agar lebih tahan. Ketika aku larut dalam pikiran serius itu, Liz mendadak mendekat, merangkul bahuku, dan dengan wajah riang ia menggoda agar aku ikut mencoba latihan mematikan itu juga. Aku hanya bisa tertawa, getir dalam hati. Bayangan jantungku yang meledak bahkan sebelum latihan benar-benar dimulai langsung terlintas jelas. Itu jelas bukan jalanku. Liz kemudian menanyakan sesuatu yang membuatku terdiam tentang apakah aku sendiri sudah menemukan seorang master. Pertanyaan itu menusukku lebih dalam daripada yang kubayangkan. Karena kalau kupikirkan baik-baik, memang tidak ada tempat yang cocok untukku. Di Dojo Luke, aku pasti kelelahan. Di laboratorium Citri, aku bisa saja benar-benar meledak. Di Akademi Sihir Lucia, aku hanya akan dimarahi. Di gereja bersama Ansem, mungkin aku bakal dipurifikasi. Dan di tempat Liz, sudah pasti jantungku yang meledak. Akhirnya, aku hanya bisa pasrah, menarik napas panjang, dan dalam hati menyimpulkan dengan senyum kecil. Kalaupun aku harus mencari seorang master, rasanya hanya satu nama yang terlintas, Matisse San.